himpunan. Ada 6 submateri yang dibahas, yaitu pertama, definisi himpunan, kedua, penulisan sebuah himpunan, ketiga, himpunan bagian 1, keempat, banyak himpunan bagian, kelima, operasi pada himpunan, keenam, inklusi dan eksklusi. Materi pertama, definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau kesamaan persyaratan tertentu. Misalkan, himpunan mahasiswa tentu syarat anggotanya adalah status seorang mahasiswa aktif. Atau himpunan alat tulis tentu memiliki syarat memang digunakan sebagai alat bantu menulis. Contoh, himpunan hewan anggotanya kelinci, kucing, tikus. Syaratnya adalah harus hewan. Yang kedua, himpunan angka yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Syaratnya harus angka. Penulisan secara matematika. Penulisan secara matematis ditulis H sama dengan kelinci, kucing, tikus. A sama dengan X adalah elemen dari bilangan asli di mana X lebih kecil daripada 6. Objek dalam himpunan disebut elemen, unsur, dan atau anggota. Semesta pembicaraan atau himpunan semesta adalah himpunan dari anggota-anggota himpunan yang mungkin atau memenuhi syarat yang sedang dibicarakan. Lambang himpunan semesta adalah S. Contoh, N sama dengan Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Himpunan semesta dari himpunan X diantaranya S sama dengan negara di Asia Timur, S sama dengan negara maju di Asia. Ketiga anggota himpunan termasuk adalah negara di Asia Timur dan negara maju di Asia. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambang himpunan kosong adalah seperti di slide. Contoh, himpunan kosong. Himpunan A, himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. A sama dengan himpunan kosong atau tidak ada bulan yang 25 hari. Materi kedua, penulisan sebuah himpunan. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D. Dan untuk menyatakan anggota himpunan itu sendiri dinotasikan dengan tanda kurung kurawal. Contoh, A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7. Itu cara tabulasi. Artinya sebuah himpunan dengan nama A yang anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Untuk menunjukkan keanggotaan digunakan simbol elemen. Dibaca elemen dari atau bukan elemen dari. Dari contoh himpunan A kita bisa mengatakan bahwa 5 adalah elemen dari A atau bentuk matematikanya seperti di slide. 3 adalah elemen dari A atau bentuk matematikanya seperti di slide. 9 adalah bukan elemen dari A atau bentuk matematikanya seperti di slide. Himpunan A juga dapat ditulis dalam bahasa lain menjadi himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 9 atau dalam bentuk matematikanya ditulis sebagai berikut. A sama dengan kurung kurawal X adalah elemen bilangan ganjil positif di mana X lebih kecil dari 9. Itu cara deskriptif. Di sini A adalah nama himpunan, X menunjukkan sebuah variabel yang mewakili anggota himpunan A, dan tanda garis lurus dibaca di mana. Beberapa himpunan yang baku dalam matematika diantaranya N, himpunan bilangan asli, contoh 1, 2, 3. P, himpunan bilangan bulat positif, contoh 1, 2, 3. Z sama dengan himpunan bilangan bulat, contoh negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Q sama dengan himpunan bilangan rasional, R sama dengan himpunan bilangan real, C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Jadi, jangan menggunakan huruf-huruf tersebut dalam mendefinisikan himpunan yang lain. Himpunan universal semesta disimbolkan dengan U, contoh U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A juga dapat disajikan dalam diagram Venn menjadi seperti di gambar. S adalah semesta pembicara dari himpunan A. Dapat saja S adalah himpunan bilangan ganjil positif atau himpunan bilangan bulat, namun S pastilah bukan himpunan nama negara di dunia. Notasi pembentukan himpunan. Notasinya X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. A sama dengan X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 atau X di mana X, Px lebih kecil dari 5. Simbol P berarti bilangan bulat positif. Yang ekivalennya dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota-anggota dari himpunan asalnya.
Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A subset B. Kemudian B adalah superset atau superhimpunan dari A, dilambangkan dengan B superhimpunan A. Diagram lainnya adalah sebagai berikut. Kemudian, jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu ada paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan subset wajar dari B, ditulis A subset wajar B. Atau secara ekuivalen, B adalah superset wajar dari A, ditulis B superset wajar A. Contohnya adalah sebagai berikut. Himpunan A, 1 dan 2 adalah subset wajar atau proper subset dari B, 1, 2, dan 3. Sehingga ekspresi A subset B dan A subset wajar B keduanya benar. Kemudian contoh kedua, himpunan D, 1, 2, dan 3 adalah subset dari E, 1, 2, dan 3. Sehingga D subset E adalah benar dan D subset wajar E adalah salah. Kemudian contoh ketiga, misalkan terdapat 3 buah himpunan. Himpunan A, 1, 2, dan 3. Himpunan B, 1, 2, 3, 5, dan 7. Himpunan C, 9, 10, dan 11. Kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga. Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Yang dapat kita tuliskan A subset B. Kemudian, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga, jadi himpunan B merupakan superhimpunan atau superset dari himpunan A. Bisa kita tulis dengan simbol B superset A. Kemudian kesimpulan yang ketiga, himpunan C. Bagaimana dengan himpunan C? Himpunan C, karena setiap anggota dari himpunan C tidak terdapat di dalam himpunan A maupun himpunan B, maka dapat dikatakan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A maupun himpunan B. Kemudian ini adalah ilustrasi gambar dari contoh soal yang tadi. Kita lihat. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang banyak himpunan bagian. Banyak himpunan bagian merupakan suatu himpunan dari kumpulan objek-objek yang berbeda yang disebut elemen, unsur, atau anggota. Sebuah himpunan dinyatakan dengan menggunakan kurung kurawal dan diberi nama dengan huruf kapital. Secara umum, untuk sebuah himpunan dengan n anggota, banyaknya anggota himpunan dapat diketahui melalui rumus 2 pangkat n. Misalkan, sebuah himpunan H yang memiliki 5 anggota yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan H dapat diperoleh melalui rumus 2 pangkat 5, yaitu sebanyak 32. Nah, sehingga total himpunan bagian yang bias dibentuk adalah 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 32. Di mana ada satu himpunan kosong, 5 buah himpunan yang memiliki 1 anggota, 10 himpunan yang memiliki 2 anggota, 10 himpunan yang memiliki 3 anggota, 5 himpunan yang memiliki 4 anggota, dan ada satu himpunan yang memiliki 5 anggota. Nah, saya mempunyai sebuah contoh soal. Teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, langsung saja ke penjelasannya. T sama dengan Y, di mana 20 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 30, jadi atau sama dengan Y merupakan elemen dari himpunan bilangan prima. Nah, banyaknya anggota dari N adalah 2,
Banyaknya anggota himpunan bagian dengan sebuah himpunan yang terdiri dari N anggota dapat dihitung menggunakan rumus 2 pangkat N. Jadi banyaknya himpunan bagian dari T adalah 2 pangkat 2 yaitu 4. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu operasi pada himpunan. Yang pertama ada gabungan atau union. Yang kedua irisan atau intersection. Yang ketiga komplement. Dan yang terakhir selisih atau difference. Yang pertama gabungan. Gabungan dari dua himpunan misalkan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Notasinya dilambangkan dengan huruf U. Jadi A gabungan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E, dan himpunan B terdiri dari B, C, E, F, G. Jadi A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Yang kedua, irisan atau intersection. Irisan dari dua himpunan, misalkan A dan B, adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan himpunan B. Notasinya seperti U terbalik. Jadi A irisan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E, dan misalkan himpunan B terdiri dari B, C, E, F, G. A irisan B sama dengan B dan C. Yang ketiga, komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Notasinya berupa pangkat C. Jadi misalkan di sini A komplement sama dengan X, di mana X anggota himpunan U dan X bukan anggota himpunan A. Contohnya, misalkan himpunan U terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu himpunan A terdiri dari 2, 4, dan 6. Maka A komplement yaitu 1, 3, 5, dan 7. Yang keempat yaitu selisih atau difference. Jadi A selisih B atau himpunan A selisih himpunan B adalah himpunan dari anggota himpunan A yang tidak membuat anggota himpunan B. Notasinya berupa tanda min atau negatif. Jadi A min B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan B terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Jadi A min B sama dengan 1, 2, 4, dan 6. Ini kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Sebenarnya, inklusi dan eksklusi itu apa ya? Dalam matematika, prinsip inklusi dan eksklusi merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Prinsip-prinsip inklusi dapat dinyatakan operasi gabungan dua buah himpunan akan menghasilkan himpunan baru yang anggotanya berasal dari kedua himpunan tersebut. Misalkan, jika A adalah himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 10, dan B himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka ada bilangan 3, 5, dan 7
yang menjadi anggota di A dan di B. Maka secara umum, himpunan dapat dituliskan sebagai berikut, di mana A gabung B sama dengan A ditambah B dikurang A iris B. Dapat kita lihat gambar, misalkan A dan B himpunan berhingga yang saling lepas. Maka rumusnya dapat kita tulis A gabung B sama dengan A tambah B dikurang A iris B. Kita masuk ke dalam contoh dalam permasalahan. Ada soal, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Maka penyelesaiannya dapat kita lihat, di mana A himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, dan B himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Maka A iris B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK sendiri, atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5, yaitu 15, yang dinyatakan dalam A gabung B, di mana A sama dengan 100 per 3 sama dengan 33, B sama dengan 100 per 5 sama dengan 20, A iris B sama dengan 100 per 15 sama dengan 6, di mana rumusnya dapat kita tulis A gabung B sama dengan A ditambah B dikurang A iris B sama dengan 33 tambah 20 dikurang 6. Hasilnya adalah 47. Jadi, ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Secara umum, banyaknya anggota dalam gabungan 3 himpunan A, B, dan C akan diturunkan untuk menyusun rumus ini. Perlu diingat bahwa NA ditambah NB ditambah NC membilang tiap anggota tepat satu kali dari ketiga himpunan tersebut. Satu anggota akan tepat 2 kali dari himpunan yang ada 2 kali, dan anggota dalam 3 himpunan tersebut ada 3 kali. Dapat kita lihat dari gambar di bawah. Terima kasih, sekian dari saya, dan sampai jumpa.